Dengerin dulu guys, di setiap detik video ini akan ada 5 pertanyaan yang siap menguji fokus dan nyalimu. Cari jawaban di video ini dan tulis di kolom komentar. Buat semua jawaban yang benar berhak mendapatkan hadiah uang tunai, kaos, tumbler, dan hadiah menarik lainnya. Oke guys, selamat bertugas. Halo Jaroid, ketemu lagi dengan Kang Den di sini di channel. Ya, ini lagi kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini Kang Den dan tim Jerone Dupak lagi ada di MA Jamanis guys. Wih. Ada yang udah pernah ke Jerone Dupak? Belum pernah. Oke, karena teman-teman belum pernah ke Jerone Dupak, jadi hari ini alhamdulillah Jerone Dupak yang datang ke sini ketemu sama teman-teman. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Aku panggil aja Tata Vina. Kita masih seumuran kan? Ya, iyain aja ya biar senang. Oke, aku nggak sendiri hari ini, aku bawa timnya Jerone Dupak. Di sebelah sana ada Kang Den. Maju atau ke dia. Lari atau lari. Nah, ini dia Kang Den. Dia spesialis apa Kang? Ular. Ya, pokoknya yang orang-orangan bagian spesialisasinya Kang Den. Kemudian ada Kang Reza. Hai Kak Reza. Kak Reza masih coba ya. Kak Reza spesialis apa? Spesialis ulama bisa. Selurutan kamu semua ya. Jadi spesialisasi ular berbisa ya dan tidak berbisa. Jadi kalau teman-teman nanti kemasukan ular di rumahnya, nanti bilangnya ke mamahnya, bisa langsung kontak Kang Reza. Terus selanjutnya ada Kang Timo. Boleh Kak? Halo Kang Timo. Ganteng Kak Kang Timo? Ganteng. Spesialis apa nih Kang Timo? Kalau saya iguana sama sugar glider. Oke, iguana sama sugar glider. Kalau iguana yang ini, kalau sugar glider yang lucu gemoy di sebelah belakang. Oke. Kebetulan kita ada satu lagi. Aku nggak cantik sendirian. Ada Teteh Kanaya. Hai. Gimana nih? Spesialis apa Teteh? Bukan apa-apa. Iya, jadi sama ya, Teh Kanaya itu juga kiper sugar glider. Oke, teman-teman punya YouTube semuanya? Punya. Bawa handphone nggak? Nggak bawa handphone ya. Dicatat atau dicatat? Dicatat ya, siap-siap. Kebon reptil. KEBON. Kebon ya, kebon reptil. Harus subscribe karena nanti tayang di dalam video yang kita upload nanti ada kuis. Nah, nanti kuisnya bisa teman-teman ikutin. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti yang beruntung bakalan dapat hadiah merchandise keren dari kita. Banyak ya, ada tumbler, ada payung, ada jam dinding, ada buku notes gitu ya. Banyak pokoknya. Di subscribe sama ditonton, nanti diikuti kuisnya juga. Terus boleh di follow juga Instagram kita di Zeroedupak. Gimana bisa nggak? ZEROUND
Zero Educa. Kita lagi kenalan sama yang unyu-unyu di sebelah sini. Aku bawa ada iguana yang udah nangkring cantik di sini. Terus ada sugar glider. Iya, sugar glider. Ada bawang piton, ada banana, juga ada black di situ. Apa kira-kira isinya? Gak mungkin silat tuh sayang, yang dibawanya reptil. Ya, pokoknya nanti ditunggu aja black boxnya isinya apa. Pokoknya nanti kalian akan terkejut. Oke, sekarang kita sebelum berkenalan lebih dalam ya kan sama para reptil, kita main games dulu. Siap? Konsentrasi ya. Aku akan kasih kalian pernyataan. Kalau pernyataan aku benar, kalian boleh acungkan tangan kanan. Kalau pernyataan aku salah, kalian boleh acungkan tangan kiri. Barang siapa yang tidak mengacungkan tangan akan betot ke depan. Ya, terus kalau yang ngacungnya salah juga akan betot ke depan. Kakak-kakak siap, boleh dibantu ya? Ya boleh. Motor ya. Ya udah, jangan pegang ular dulu, cuma belum siap. Belum siap kan kamu ya? Apa? Kamu tahu? Ya, tolong dimonitor ya. Teman-teman, boleh dimonitor ya. Nanti dibentot aja ke depan. Siap? Udah konsentrasi udah? Ya, oke. Ular itu adalah hewan mamalia. Kalau pernyataan aku benar, teman-teman boleh acungkan tangan kanan. Kalau pernyataan aku salah, teman-teman boleh acungkan tangan kiri. Ya, ini belum saya. Mana? Ini, sini maju. maju. Oke, udah turun lagi. Kita udah dapat satu korban nih. Sini, ke tengah, jauh-jauh lagi. Kan kita nggak lagi musuhan. Ya, oke. Siapa namanya? Melina Rahmawati. Oke, kita lanjut ya. Ular makanannya sayur. Oke, gugur ya, gugur. Balikan lagi. Semua ular berbisa. Sesuai kepercayaan masing-masing ya, ular miron ya. Ular percaya yang kabur musik. Salah ya. Kamu hantu kamu. Kelihatan api-apinya weh. Api-apinya weh. Oke, kita lanjut ya. Mamalia melahirkan dengan cara bertelur. Sesuai kepercayaan masing-masing ular miron. Mana? Oke. Aman ya, aman. Kura-kura terbesar di dunia adalah Galapagos. Mau angkat kiri tuh. Semua maju.
Langsung aja ngacung sesuai hati nurani. Sesuai hati nurani. Oke guys. Pertama nih guys. Itu tuh. Iya guys. Oh, masih pilih. Pertanyaannya di dalam kolom komentar. Itu pernyataan yang benar. Yang mengacungkan tangan kiri boleh ke depan. Yang mengacungkan tangan kiri. Kamu tadi ngacung 2 tangan ke kiri. Yang gak ngacung. Oke, ini sesuai naluri aja ya buat kalian benar apa salah. Gak usah tahu apa yang penting menurut kalian benar atau salah ya. Sulcata adalah kura-kura terkecil di dunia. 1, 2, 3 tuh. Udah ngacung semua udah. Udah. Kunci ya. Itu salah. Semuanya ke depan. Emang semuanya salah? Ada yang mulai angkat tangan kanan nggak? Ada yang angkat tangan kiri nggak? 1 doang? 2? Oke, ada yang di depan semua. Aduh, kumaha. Ini weh 1, 2, 3, 4, 5 maju. 1, 2, 3 maju. Yang paling depannya teh jadi Iya, 1, 2, 3 sampai. Balik bukunya simpen balik. Cilengit. Balik ke Ridwan. Banyak sekarang Mau di situ aja. telat ya. Ada yang cuma ini tuh. Ada yang lain kan marah lain kan. Teman-teman, ini yang di depan mau suruh ngapain? Pegang Sebelah sana. Wah. Sebelah sana gitu. Geser dua ke sebelah sana. Kiri kanan. Cewek sana, cowok sebelah sana sedikit. Oh iya, sosok sana nanti ininya di tengah. Cowoknya sebelah sana. Hei, geser. Nah, udah. Kurang kelihatan ini. Jangan pegang ulang dulu, Cina. Belum siap. Ini kelihatan. Belum siap ya. Kamu tahu? Geser dikit lagi. Kalian tahu ya? Udah ya. Yang gampang ya, sebutkan contoh hewan reptil. Sebutkan contoh hewan reptil. 1. Tuh. Yuk, ular. Kucing. Buah Cacing. Ayam. Itu buku pinggirnya radio. Dulu ayat. Buaya. Anjing garong. Biaya. Kijang. Kamu berbahaya. Bisa makan nyamuk. Kucing benar mas. Oke. Nah, jadi kucing Banyak mamalia. Berarti salah tuh.
kasih jet. Ini bentuk kasih. Enak kelas? Soalnya kan hewannya Hari caci kerapnya bukan keluaran itu di konduk saya gimana? bukan. Itu kasihnya Kita belum di absen. Komodo, ya oke. Kang kasih hadiah apa Kang? Mana hadiahnya? Hadiahnya adalah Ini semuanya kasih hadiah. iya masa semua. Kapayung itu boleh nanti transfer aja ya. Oke enggak? Boleh ditransfer aja ya kalau mau pura-pura. Telinga kamu sakit juga kalau kamu gitu. Ayah di bioskop lagi tayang ya Kak, durasi 2. Sudah, terima kasih teman-teman. Boleh kembali ke habitatnya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita lanjut ya sama kenalan dengan iguana dan sugar glider. Tapi sebelum itu, aku mau kasih bocoran dulu ya. Kalau reptil itu adalah hewan berdarah dingin dengan ciri-ciri berupa dia memiliki sisik. Nih, dia bersisik. Terus, ayo, dia bersisik. Dia punya tulang belakang juga. Dia tidak punya daun telinga dan dia tidak melahirkan. Dia tidak melahirkan, itu ciri hewan reptil. Kalau tadi apa? Kucing, terus naon tadi? Ayam. Kalau kucing itu termasuknya mamalia, hewan yang melahirkan dan menyusui. Kalau ayam itu unggas, burung itu unggas. Kecoa tadi itu masuknya serangga ya Kak? Kecoa serangga. Kecoa serangga. Jadi jenis hewannya banyak ya. Iguana adalah reptil dari keluarga kadal besar yang berasal dari kawasan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ciri khasnya memiliki tubuh panjang, sisik yang kasar, warna hijau terang, ada juga yang kebiruan atau orange, serta memiliki jambul di punggung. Habitat alaminya adalah hutan tropis, biasanya di dekat sungai atau air. Makanannya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Iguana bisa mencapai ukuran 1,5 sampai 2 meter dengan ekor yang sangat panjang. Karakter iguana yang aktif di siang hari, mereka suka berjemur, tapi bisa juga agresif loh kalau merasa terancam. Nah, umur iguana bisa mencapai 10 sampai 15 tahun. Iguana berkembang biak dengan cara apa ya? Kalian tahu nggak? Kalau kalian tahu, jawab di kolom komentar ya. oh masalah. Kalau iguana nggak bisa berubah warna, cuma mutasi. Mereka ini iguana tersebar di dataran Amerika. Tepatnya banyaknya di Florida. Di Florida ini disebutnya Hawaii. Soalnya mereka merusak pertanian warga di sekitar sana. Ini kalau sebesar ini lumayan. Ini dia cara reproduksinya dengan cara bertelur. Dan
ini nama bagian-bagian tubuhnya ya. Ini nama spike, spike ya. Ini spike, ini daular, dan ini jari atau kuku, ini ekor. Ciri-ciri iguana albino, dia matanya rabun. Matanya rabun. Kok gak pakai kacamata? Dia matanya rabun. Dan ini kalau kuning ini masuknya ke iguana albino green. Ya, Ya, iguana kan normalnya warnanya hijau alias green. Nah, yang albino kan kelainan, jadi warnanya gitu sayangnya. Ini iguananya jantan apa betina kan? ini jantan. Ciri-ciri iguana jantan itu dia kasar atau namanya femoral. Femoralnya kasar. Ini kasar. Sama dia kalau nanti udah dewasanya dia pipinya membesar, jadi cabik. Kayak Lena udah dewasa. Kan kalau iguana makanannya apa kan? Lena Tahu nggak iguana makanannya apa? daging Lena. Daun, sayur. Apa lagi? Apa lagi selain sayur? Balap apa? Buah-buahan juga termasuk. Nah, ini betinanya ini. Nah, ciri-ciri tadi kan jantan dia ininya kasar, kalau betina nggak ada. Tuh, kasar sih, nggak kasar, tapi halus. Nah, ini dia albino dari red iguana. Dia merah, sama dia mutasinya juga nanti. Makanan sama matanya juga sama rambut. Umur mereka bisa panjang, bisa sampai 15 tahun. Iguananya nggak jomblo kan? Iguananya ini sudah berpasangan. Aduh, Pak. Etakan, mana jadi etakan? Kang Timo masih jomblo. Ada yang mau nanyain tentang iguana? Acaranya kan belum kawin ya mereka? Iya, benar kan? Mereka belum kawin. Kawinnya sama Berapa hari? Biasanya mereka bertelur 2 bulan dari masa kawin. Telurnya bisa sampai kalau ukuran ini paling 30. Kalau ukurannya sudah jago, sudah 1,5 meter, biasanya itu bisa sampai 80 kg. Oh iya, iguana kalau ekornya putus, dia bisa tumbuh lagi kayak cicak, keren ya. Tapi nanti warnanya teh beda, jadi hidung warnanya teh tapi tumbuh. Ulah atau air kamu, warna biru. Ulah atau awan. Ada lagi yang mau ditanyain seputar iguana? Nyahan gitu iguana mata beracun itu ibadah si Abi bagas si Abi. Udah ada lagi yang mau ditanyain soal iguana? Kita lanjut itu kalau hukumnya ya, kita lanjut ke sugar glider. Sugar baby. Sugar glider adanya, bukan sugar yang lain. Ini hafal sugar glider. Kang Dedi, Kang Dedi. Ini sugar glider. Sebelum lunar ada yang tahu nggak ini makanan apa? Susu. Ada yang tahu? Buah.
Kacang. Dia termasuk binatang omnivora atau pemakan segala. Dia bisa, cuman di alamnya dia kebanyakan makan serangga dan buah-buahan. Penyebarannya ini dari Australia sampai Papua. Kalau di Indonesia, umurnya dia bisa panjang sampai 10-15 tahun. Kalau ini masih umur 1,5 bulan. Ukuran maksimalnya dia 30 cm dari kepala sampai ekor. 30 cm. Dia juga termasuk binatang marsupial. Ada yang tahu marsupial apa? Ada yang tahu marsupial apa? Binatang marsupial adalah binatang berkantung atau seperti kanguru. Kantungnya hanya ada di betina. Bentar, ini yang betina. Mau buat. Dia berkantung dan anaknya ditaruhnya di dalam kantung. Ini kan masih kecil. Sugar baby termasuk dewasa usia 8 bulan. Dan masa dewasa itu 8 bulan. Jadi dia termasuk binatang yang cepat reproduksi. 8 bulan dia sudah masuk dewasa dan sudah siap dikawinkan. Sugar. Biasanya mereka beranak 1 sampai 4 ekor maksimumnya. Cuman dia kalau 3-4 ekor itu jarang banget, rata-rata 1 atau 2 anaknya. Makanannya kalau dipelihara mereka bisa diberi makan bubur bayi. IG kalau mau nanti ada IG saya kalau ada yang mau. Karena saya ini apa tadi? Ini ada banyak di rumah. Ada berapa ekor? Ada 200 ekoran. Boleh transfer aja. Follow aja TikToknya ya, nanti siapa tuh ada di rumah. Sugar Glider Love 844. Bukan tuh aja nih, kamu Sugar Lope 88. Sugar Glider ada banyak mopnya. Ada yang tahu mop itu apa? Mop itu jenisnya dia. Ini termasuknya mozaik atau dia banyak putihnya. Ada juga Sugar Glider yang albino. Kalau albino dia full putih, matanya merah. Albino mirip kayak gini, dia matanya merah, badannya full putih. Tapi ini dia bukan albino, kalau ini dia lupisik dan cremino alias kobomo. Kalau ada yang perlu ditanya bisa nanti tanya aja di TikTok saya atau di nomor telepon nanti ada. Oke, udah kenalan sama Sugar Glider sama iguana. Kita lanjut ke perkenalan ular. Di sini nampak orang macam. Kita panggil dulu expert kita, Kang Den. Boleh kan dikenalin dulu? Ya. Oke,
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin apa? Kan udah tahu ya, nama Kang Ded ya? Iya udah tahu. Berarti tinggal apa? Ular. Oke. Kita ada bawa ular yang nggak berbisa sama yang berbisa ini. Yang nggak berbisa di sini ada ular piton. Teman-teman tahu ular piton? Nah, dia nggak punya bisa, tapi bisa membunuh mangsa dengan cara menggigit. Betul. Ular piton itu ada banyak banget jenisnya ya, bukan cuma sanca, kembang, bukan cuma sanca bodoh, tapi banyak banget jenisnya. Nah, di sini kita ada bawa yang udah jinak, namanya ular babiton. Ya, sanca bola kalau cek teman. Tapi sebenarnya di sini mah ayah, no ayah mah itu sanca kembang. Nah, ini sanca kembang di karungan. Kunaon di karungan sih? Galak. Nah, ini masih galak karena kita baru rescue ya dari rumah warga. Jadi si ular ini masuk ke dalam rumah warga, kita amankan, kita rescue, dan nanti kita akan rilis ke habitat yang jauh dari pemukiman. Jadi buat teman-teman yang kemasukan rumah, kemasukan kemasukan ular rumahnya, ya boleh nanti hubungi kita ya. Nanti kita rescue ularnya. Nomor teleponnya udah ada yang dicatat belum? Boleh dicatat dulu. Bisi ular masukkan rumah ya. 0822 1418 4070. Nah, boleh dinamain Kang Den Snack Rescue apa Reptil Rescue, boleh. Biar kalian ingat nanti kalau ada ular, telepon si Kang Den gitunya. Nah, nanti kita kalau yang dekat daerah sini mungkin bisa langsung ke Kang Rega, nanti sama saya langsung telepon. Aja ada ular di sini di sekolah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ular kobra. Nah, ini ular kobra. Kita bawa ular kobra bareng sama displaynya. Jadi ular kobra itu dia berbisa tinggi. Tahu kan? Dia berbisa tinggi. Efek bisanya apa? Mematikan. Iya. Jadi teman-teman kalau kegigit sama ular kobra itu tinggal nunggu beberapa jam. Iya, menunggu kematian. Nah, tapi teman-teman di sini bisa mengatasinya kalau tahu cara penanganan pertama gigitan ular berbisa. Nanti kita akan jelasin lengkapnya. Dan di situ juga ada ular kobra. King Cobra ya. Ukurannya dia lebih besar daripada kobra. Nah, tapi si kobra punya kelebihan. Dia bisa nyembur. Jarak semburannya itu bisa 2 meter dan tepat pada mata. Gitu. Jadi nyasarnya tuh ke mata. Dan dia tepat akurat. Nah, kalau si King Cobra dia bisanya itu lebih tinggi kadar bisanya. Dan dia bisa kejar juga. Nah, gimana kalau kita nggak mau dikejar sama ular? Caranya harus diam. Kalau ketemu ular, jangan digebah dan diangkat tinggal gitu. Nah, ular kan takut sama manusia sebenarnya, ya. Manusia juga takut sama ular. Nah, jadi ular lompat gitu. Nah, solusinya biar teman-teman aman dari ular kalau ada di hutan, ya jangan mengganggu manusia, karena manusia itu sebenarnya bukan mangsa ular ya.
Meskipun banyak kasus yang berseliweran sekarang tuh ada yang digigit sama ular piton, ada yang dimakan sama ular piton. Tahu nggak? Tahu? Ada yang tahu? Yang dimakan sama ular piton di Sulawesi baru-baru ini. Piton itu piton reticulatus biasa kembang. Dia ukurannya bisa besar banget karena dia itu ular terpanjang di dunia, panjangnya bisa sampai 8 meter dan itu sudah bisa memakan manusia. Kenapa manusia itu bisa dimakan? Karena mereka merasa terancam, terganggu. Itu akhirnya manusia itu dimakan. Misalkan keticak, sengaja keticak. Udah itu pasti manusianya itu langsung dimakan. Tapi kalau manusia yang nggak mengganggu, apa sih? Ular piton merupakan ular raksasa yang tidak berbisa. Dia hidupnya di hutan tropis dan panjangnya bisa mencapai 7 meter loh. Umurnya juga bisa puluhan tahun. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan cara apa ular piton melumpuhkan mangsanya? Berikutnya ya, kita para gereja boleh gereja ke depan dan teman-teman mohon untuk mundur beberapa ini ya, karena ularnya masih liar. Kita akan perlihatkan ular ketika ketemu sama manusia. Coba, kan buka belakang orang. Jangan terlalu mundur ya, takut kangen. Jangan terlalu mundur, takut kangen katanya. Ularnya lagi tidur diganggu ya, nggak apa-apa. Nah, coba Bapak menyentuh ularnya Kak. Kalau kita tanpa menyentuhnya, apakah dia mau respon? Enggak ya? Bukan gitu. Tuh, Gemes banget. dia nggak ada respon, nggak ada respon. Tapi kalau kita mencoba memprovokasi, tuh, kita usik ularnya, pasti mereka merespon. Sampai boker ya, itu respon ular. Nah, boker ini merupakan salah satu pertahanan ular selain mereka itu menggigit ya. Ini merupakan salah satu pertahanannya. Jadi dia buang kotoran biar si manusianya itu jijik. Selain menggigit ya. Tuh. Mereka berusaha lari dibanding menyerang. Tetapi kalau ada kesempatan dia bisa menyerang. Coba Kak, kita kasih kesempatan mereka menyerang. Yes. Ya kan, menyerang. Ketika ada kesempatan untuk menyerang, dia pasti menyerang. Tapi kalau kitanya diam, dia juga akan lari lagi, gitu ya. Nah, efek gigitan ular ini, kalau teman-teman tergigit sama ular piton reticulatus, itu kalau ditarik bisa sobek karena giginya gigi agripan. Mereka punya gigi seperti kail kayak gini, nekuk, dan giginya banyak, bukan cuma 2. Kalau yang 2 itu ular yang bisa kayak kobra itu cuma 2 taringnya. Nah, kalau ular ini dia punya taring banyak. Jadi kalau gigi kita terus kita tarik, itu sobeknya akan banyak sobek. Ya. Jadi kalau tergigit ular ini jangan langsung ditarik. Tapi ketika tergigit dan nggak bisa lepas, teman-teman bisa lepasinnya pakai air disemprot. Kalau nggak ada air, kita bisa pakai parfum karena ular nggak suka wangi-wangian.
Ya, ular itu nggak suka waki-wakian. Ada mitos ular itu takut garam. Pernah dengar? Itu mitos ya. Ular itu nggak takut garam. Ular itu nggak suka sama waki-wakian. Jadi kalau teman-teman rumahnya nggak mau kemasukan ular, teman-teman harus beres-beres, rajin beres-beres, rajin kasih cover di setiap sudut ruangan, itu akan menghindari ular masuk ke dalam rumah. Oke. Ih, ruas. Oke, kita lanjut ke cara penangkapannya nih. Kalau teman-teman terdesak mau menangkap ular dan kalian berani, kalian harus tangkap kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Tekannya ada di pundaknya ya. Tekannya harus tepat di pundaknya dan langsung pegang di pundaknya. Jangan pegang di belakang pundak. Kalau teman-teman pegangnya di bawah sini ini, itu si kepala ular bisa balik. Ya, mereka bisa balik. Jadi harus dekat seperti ini. Pegangnya. Jangan sampai mulutnya itu mangap. Nah, dan ini si ekornya dia bakal tahu nadi kita di mana. Dia tahu leher kita ada di mana. Nah, jadi teman-teman harus amanin leher. Bisa pegang ekornya kayak gini, bisa amanin leher kayak gini dengan cara dipegang, bisa lehernya tempelin ke pohon biar ularnya melilit pohon, ya. Dan kalau sudah terlilit kayak gini, teman-teman lepasinnya harus dari ekor, karena kalau dari badannya ini nggak bisa dilepasin. Ini nggak bisa dilepasin, malah yang ada makin kuat. Caranya harus dari ekor. Sorry. Nah, ini caranya harus dari ekor, teman-teman bisa tarik. Oke. Nah, lepas. Tuh, dia gantian lilit. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba nangkap nggak? Ada yang nyanyi? Mau coba nangkap? Ayo. Boleh? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini cara masukin ular ke dalam karung. Teman-teman masukinnya badannya dulu nih, dari ekor, badan, baru kepala. Kepalanya jangan langsung dilepasin, tapi teman-teman pegang dulu dari luar, pegang dulu. Nah, kalau sudah aman baru lepasin. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada nggak? Nggak ada? Boleh? Apa bedanya kobra sama king kobra? Bedanya kobra sama king kobra, kalau kobra itu ukurannya kecil, king kobra itu bisa gede. Kalau king kobra itu ular berbisa terpanjang di dunia, itu king kobra. Kalau kobra itu ukurannya kecil, 1 sampai 1,5 meter, dan dia warnanya full hitam. Kalau si king kobra pada waktu seumuran kobra segede gini ya, waktu kecil sekitar 80 cm sampai 1,5 meter, dia masih ada warna putihnya belang. Itu perbedaannya ya. Kalau kobra dari lahir dia udah hitam, udah hitam. Itu bedanya ya, sama kadar bisanya. Mereka sama-sama punya kedung, tapi yang kobra bisa nyembur, yang king kobra nggak bisa. Tapi king kobra kadar bisanya lebih banyak. Mereka dapat stiker. tidak hanya punya satu bisa neurotoksin, bukan cuma itu doang. Jadi kalau tergigit itu sangat parah efeknya ya. Kita keluarin yang mana? Penasaran sama king cobra? Kita keluarin dulu kobranya, biar teman-teman tahu nanti cara bedainnya ya. Ini teman-teman kalau mau rawat ular
setupnya kayak gini ya. Jadi sesuaikan dengan habitatnya tuh, ada tempat sembunyi, ada water dish, ada tempat minum, ada alasnya juga. Oh, karena ini ular berbisa, jadi kita pakainya tengkorak manusia ya. Bayi. Tuh. Dia belum agresif. Lulu. Hati-hati ya matanya ya. Untung di kacamata. Nah, itu. Kalau nangkap ular kobra seperti ini, teman-teman harus pakai kacamata. Emang benar, harus pakai kacamata, harus pakai pelindung muka ya. Karena bisa nyembur. Cara nangkapnya, teman-teman sama kayak tadi, itu ditekan kepalanya. Ditekan kepalanya. Tekannya harus tepat di pundak ya, harus tepat di pundak. Nah kayak gitu. Tuh, tekan aja yang kencang. Nah ini cara pegangnya. Cara pegangan jangan sekali-kali arahin ke muka atau ke muka teman, karena ketika sudah dipegang seperti ini dia masih bisa nyembur. Jadi teman-teman harus arahin ke bawah. Ya caranya kayak gitu. Arahnya ke bawah. Arahin ke bawah. Kayak gini. Bro, kok makan dia? Anak dia. Jadi usahakan kayak gini. Mau apa ya teman? Wah, aman. Jalan awan tadi. Yung kobrana keluarga. Dan dikarenakan ini nggak terlalu agresif, karena ini udah dipelihara lama ini buat suplai di kandang di channel ini. Display ya. Oke, habis ini kita masukin lagi. Oke. Tepuk tangan buat gereja dan dalamnya. Ya kita. Ada yang mau ditanyain? Ini kobra? Pak, boleh bertanya tentang ular piton yang tadi. Kan ular piton yang tadi tuh giginya banyak. Kalau ular berbisa lainnya giginya cuma 2. Enggak banyak. Nah, terus kalau ular yang giginya banyak itu makannya digigit atau langsung ditelan? Bagus ya pertanyaannya. Nah, kalau ular piton yang giginya banyak, tapi dia nggak ngunyah. Jadi semua ular itu makannya ditelan berulang-ulang. Ya. Fungsi giginya dia untuk menahan mangsa biar nggak keluar, biar nggak lepas gitu. Nah, cara kerjanya mereka Kasih. cara kerjanya mereka kan nggak punya tangan, dia dorong makanan pakai gigi gitu. Kalau yang lebih kelihatan tuh itu di ular berbisa, dia lebih kelihatan kayak gini nih, karena giginya kan cuma 2, jadi lebih kelihatan waktu dia mendorong makanan ke dalam pakai gigi. Nah, ular yang nggak berbisa juga sama kayak gitu, cuma giginya lebih banyak. Nah, itu selain, jadi itu fungsinya untuk mendorong makanan dan untuk mempertahankan makanan biar nggak lepas. Oke, cukup. Oke, ada lagi? Oke, king cobra. King cobra ini teman-teman, kalau ada king cobra, kalau merawat cobra itu harus safety. Safety-nya seperti ini, kita nggak cuma ditutup, tapi kita bunuh lagi dengan lakban. Nah, kalau ular piton melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit, sekarang kita lanjut pertanyaan keempat.
Dengan cara apa ular king cobra melumpuhkan mangsanya? Jawab di kolom komentar ya. Yang ini? Yang besar. Ay, sugan nu ieu we. Nah, kalau tadi ular piton adalah ular raksasa, sekarang kita lanjut pertanyaan kelima sekaligus pertanyaan terakhir. Ular berbisa terpanjang di dunia adalah apa ya? Kalian yang tahu langsung jawab aja di kolom komentar, oke? Pegang boleh, sini satu orang cewek, satu orang cowok. Jangan cowoknya di sini. Aku mau. Jadi dalam hewan itu tidak ada istilah jinak ya. Biasa. Dia menjulurkan lidahnya, dia sensor panas, ini mangsa apa bukan gitu. Mangsa cenah. Dicium cenah cium. Mulai. Coba lagi cowoknya sini, coba. Nanti ada sisinya kok. Cowoknya sini. Biar tahu. Dan rasanya itu dingin ya. Ular itu dingin rasanya. Kenapa dingin? Karena berdarah dingin. Oh, itu ada. Itu ada. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Sebelum sesi foto-foto. Oke, cirinya gini, kalau semisal lapar dia punya baru dia keluar kotoran dengan warna hitam. Nah, setelah itu dia baru lapar lagi. Lama apa? Berarti seminggu sekali, Mama? Iya, 12 hari sekali lah. Hemat. Kurang lebih. Rakus Kita ngasihnya pakai puyuh, marmut bisa, ayam bisa. Wow. Itu mau ditumbalin ya? Tapi awalnya ini awal dapat itu kasih kepala ayam. Tapi mungkin bosan diganti sama puyuh. Dan ini jantan. Kalau jantan lebih panjang. Dan ada ini nih. Berapa kilo sih, Ang? Nah ini yang katanya taji, yang katanya bisanya ini, tapi bukan ini buat ganti kulit. Ini buat kawin, buat merespon merangsang lawannya. Nah itu kalau ganti kulit biasanya ada waktunya gitu. Ada. Berapa bulan sekali biasanya? Sebulan sekali. Itu kalau dia bertelur terus nanti menetas itu harus disatuin, nggak boleh dipisah sama anaknya. Mereka mandiri dari telur. Jadi kalau dia tuh bertelur terus telurnya dipisahin sama ibunya juga. Kalau bertelur, kalau di alam biasanya dia dirami sama indungnya. Jadi telurnya ditaruh di tengah, dilingkarin gitu. Pegang-pegang boleh. Ayo. Mandi dia bisa berapa tahun teh? 3 tahun. Ini namanya latte ya, bisa dipanggil latte. Bukan kura-kura darat, sulcata. Namanya latte. Ini berapa tahun kan? 3. Abiknya hoyong tajam. Karena jangan ada benda tajam, bisa terluka dia. Sok, satu. Sok. 1, 2. Ini. 1, 2. Dia nggak bisa. Gitu enggak? Yang penting jangan dipencet, jangan keinjak. 1, 2.
Baik banget dia. Digandong atau digandong? Boleh bisa gantian ya, gantian. Abi air cari naon kamu? Jauh nanti ya. Jauh nanti ya. Punya nama kah? Jangan dipencet ya. Siapa lagi sih? Sok cepet. Coba mau kamu bawa. Mau megang. Kalau di betina wah. Nervous. Padahal. Harus deong. Ini dah harus deong. Tadi ini juga kadal. Eong. Biar dia gak Ini dari Papua, ini dari Argentina. foto. Ini Ayam. Abi ayam nyempeng ya. Oh ya. Oh dia mah manja pengen dia eong. Kalian mau pulang ke Topet. Tas susi atar ya kan bener mau. Tas. Mau. Yo yang usaha doain beneran. Ya, antep. Lamun ieu naon, Sopet bari di mah. Kan antep ti kan. Antep ti. Air, mama. Ini beli dari Tiga biawak, tapi ini hidupnya full di darat. Kalau biawak di darat saja. Cara pemeliharaannya susah. Ini gampang. Jadi anak si Opet, anak Atar.
Kamu udah difoto sama siapa? Sama kura-kura. Sama ular. Hayu atuh sama ular. Mempeng ayah. Dalam mun ketemu di kebun mah mau bisa dipoto. Kapan bisa telepon teteh? Nanti mas sama lagi. Aduh. Ayo arek. Udah yuk Ja, pulang yuk. Ayo, makannya enak dia sambil sekali. Iya. Makan Windy kan? Windy juga semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami kedatangan Jeru Edukatif ya. Nah, barangkali dari kalian ada yang mau juga didatangin sama Jeru Edukatif, kalian bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jadi gimana deh? Jadi pesan dan kesan selama Jeru Edukatif sekolah kami itu sangat seru dan juga menambah wawasan ya Teh, mengenai reptil seperti ular, biawak, apalagi Teh, iguana dan lain sebagainya. Jadi hewan reptil itu enggak semuanya jahat ya teman-teman. Jadi hewan reptil juga bisa jinak kayak gini. Ini contohnya nih ya.